Jadi beberapa sudah betul, tetapi ada juga yang masih salah. Analitik. Pekim nih ya, Pekim. Pekim ya? Bentar. Ini betul Pekim ya? Iya, Pak. Oh iya, saya salah. Tadi saya buat daringnya malah yang Kim. Analitik dasar ya, salah tadi. Nggak apa, nanti absensinya manual ya. Saya salah membuat daringnya. Tadi contohnya tuh. Saya tidak menampilkan semuanya ya. Nanti karena yang saya ambil ini sampling saja, baik yang betul maupun yang salah. Tapi namanya belum saya coret. Nggak apa ya, nanti kalau namanya muncul nggak apa. Jadi rencananya saya coret namanya biar tidak muncul, tapi nggak sempat deh. Nggak apalah, ini untuk apa, pelajaran ya, untuk ambil koreksi lah. Nah, itu ya. Saya share screen ya. Share screen. Share-nya nih ya. Yang saya share seluruh layar saja. Biar nanti bisa. Baik, saya mulai dari punyanya Aprilia nih. Punya Aprilia ini apa tadi ya? Komentarnya ya, nanti saya lihat dulu saja. Oh ya, ini jawabannya kurang betul ya, belum betul jawabannya ya. Jadi ini problemnya memang tadi ada beberapa yang seperti ini ya. Problemnya itu adalah jadi ini dicampur ya, endapan KCl dan NaCl itu dicampur. Memang iya itu campuran, tetapi untuk perhitungannya tidak bisa dijadikan satu ya. Mana? Kok jadi lambat kalau untuk share screen dan nah, jadi di sini ini sebenarnya ini memang apa, endapan yang jadi satu, tetapi untuk perhitungannya itu sebenarnya tidak bisa dicampur ya.
Memang nanti ada yang betul, tetapi betulnya itu kebetulan. Artinya kalau dengan kasus yang sama, nanti di soal yang lain itu bisa jadi jawabannya salah itu, ya bisa jadi ya. Tapi ya secara umum sih ada yang betul juga. Itu kemudian kalau yang nomor dua itu sebenarnya memang saya buat mudah ya. Nomor dua itu saya penekanannya pada satuan ya, satuan dan juga kalau matematika memang ini kesalahan matematis ini yang saya maksudkan. Matematis itu ini ya, jadi ini adalah A sama dengan yang mana ya, atas ini ya. Nah ini A sama dengan B, kalau muncul B kali C per D, D atau ini. Nah ini kan harusnya ini MKCL kan ke sini, MKCL. Ini karena dipindah ruas ya, jadi bingung ya. Mestinya kalau seperti ini tidak apa-apa, nanti di sini mana ya kok enggak. Ini mestinya adalah ini yang turun. Mohon maaf kok laptop saya nggak respon ini. Jadi ini turun ya. Jadi 1,3 ton dibagi 0, ini 0, berapa ini? Ya, kalau ini kan kebalik ya. Kalau ini turun jadi ini di bawah, ini ke sini. Jadi ini problemnya adalah problem matematika. Kesalahan matematis ya, bukan kesalahan kimia. Kesalahan matematika seperti ini memang kalau secara statistik ya, saya menganalisis dari mahasiswa, itu setiap semester selalu ada. Kalau dari 40 mahasiswa itu ya sekitar 3-4 mahasiswa itu ada yang salah secara matematika. Dibagi, dikurangi, nah itu masih sering salah. Ini tidak perlu terjadi sebenarnya. Oleh karena itu nanti kalau Anda mengerjakan tugas itu tolong di cross check ulang ya. Jangan hanya sekali, kemudian setelah itu yakin betul, itu jangan sampai. Jadi Anda harus cross check ya. Cross check itu apa ya? Kalau kita mungkin tabayun gitu ya. Artinya sudah mengusahakan, kita jangan yakin betul, tapi kita ragu akan hasilnya. Karena kita ragu, maka harus dicek ulang. Tentu kalau ngecek ulang itu sebaiknya di kertas yang baru dikerjakan ulang sambil logikanya diikuti. Nanti kalau salah pasti jawabannya baru lagi. Tapi kalau jawabannya sama berarti sudah betul. Itu cross check untuk diri sendiri. Cara yang lain Anda bisa cross check dengan teman Anda. Ini kan tugas dikerjakan di rumah ya, online gitu ya. Anda bisa saling tukar dengan teman ya. Ini kalau kerjaan seperti ini, kalau kamu kerjanya seperti apa. Nanti kalau kerjaannya beda, berarti ada yang salah. Salah satu salah atau dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar nggak mungkin mau beda kok. Dua-duanya betul gitu ya. Nah, itu yang menjadi catatan saya. Jadi selalu saja ada mahasiswa yang melakukan kesalahan secara matematika seperti itu. Oke, ini ya. Ini satu top biar nanti tidak. Ini nggak usah disimpan. Ya. Ini kalau ini mol ya. Mol sebenarnya kalau kita menghitung mol itu basicnya adalah harus satu jenis atom yang sama atau satu jenis molekul yang sama.
kalau dua molekul digabungkan, dua atom yang berbeda digabungkan nanti tidak bisa. Ya, ini juga problem matematika ya, problem matematika. Misal, sayang sekali kok tidak muncul di pentab saya ya. Saya belum bisa memunculkan pentab sehingga untuk orek-oreknya itu tidak bisa. Jadi misalnya ada 1A ditambah 2B itu kan tidak bisa menjadi 3AB. 1 kilogram semangka ditambah 1 kilogram jeruk. Itu ya tetap 1 kilogram semangka dan 1 kilogram jeruk. Tidak bisa digabungkan menjadi 2 kilogram semangka dan jeruk, bukan. 2 kilogram semangka jeruk itu nanti bisa 0,5 gramnya semangka, yang 1,5 gramnya jeruk itu bisa. Ya. 1 anak dengan 2 ayam, itu kan tetap 1 anak dan 2 ayam, tidak bisa menjadi 3 anak ayam ya. 3 jambu dan 4 monyet, ya tetap 3 jambu dan 4 monyet, bukan jadi 7 jambu monyet itu bukan. Itu seperti itu logikanya ya. Jadi untuk kimia nanti itu tetap digunakan. Nah, beberapa yang menggunakan ini memang jawabannya betul ya, tetapi itu betulnya adalah kebetulan ya. Nanti kalau diterapkan di tempat lain juga salah, atau bahkan mungkin logikanya tidak jalan ya. Kemarin kan kita saya berharap untuk jawabannya itu kan logis, ya. Sistematis, logis. Ya. Jadi kalau itu nggak logis nanti jadinya, meskipun jawabannya betul ya. Jadi jawaban betul itu adalah efek dari proses pengerjaan yang benar, proses pengerjaan yang betul. Sehingga jawaban betul pun kalau prosesnya kurang tepat, nah itu saya koreksi juga. Ingat, kita berlatih untuk menggunakan logika yang benar ya, menggunakan step-step yang benar, bukan cepat, bukan pula mengejar benarnya. Prosesnya benar, logikanya betul, sistematis, tidak loncat-loncat, tidak ada yang terlewat juga tidak samar-samar ya. Nanti hasilnya betul. Itu yang saya maksud dengan betul-betul betul. Nah, itu. Ya, yang bawah apa yang bawah? Nah, ini betul ini. Nah, ini yang di atas tadi ada kekurangan, hanya ini betul ini. Ini MKCl sama dengan 1,3 ton K. Ini, oh iya, ini kurang satuan nih. Mestinya di sini ton ya. Awalnya kan sini gram, 4,5 gram KCl setiap 39 gram K. Nah, nanti gram itu bisa diganti kilogram, bisa diganti ton juga. Di sini kurang ton, 74,5 ton KCl setiap 39 ton K. Nanti ton K-nya dicoret begini, jadilah ini kali ini satuannya ton KCl. Ya, itu yang sempurna seperti itu. Ya. Jangan dianggap tahu. Kalau saya ya paham ini maksudnya, tetapi ketika Anda mengerjakan soal itu, anggap saja dosennya itu tidak tahu gitu ya. Sehingga Anda harus betul-betul menayangkan jawaban itu sesempurna mungkin. Anggap dosennya nggak tahu dan perlu diberitahu. Nah, itu. Nah, kalau bukan jangan dianggap dosennya sudah tahu ya, karena yang saya tuntut seperti Anda kalau mengajari orang yang DDR ya, orang yang daya dengungnya rendah gitu, sehingga Anda harus mengerjakan dengan runtut, dengan sistematis, tidak ada yang terlewat, tidak loncat-loncat juga, dan juga logis. Ya, panjang tidak apa-apa, panjang, karena memang kita mengejar untuk memberikan pemahaman yang baik untuk problem solving. Nanti kalau Anda terbiasa menggunakan cara seperti ini ya, berarti Anda sudah terbiasa untuk menggunakan framework ya, kerangka kerja itu ya, untuk menyelesaikan masalah. Nanti dengan masalah apapun Anda akan tahu logikanya
mana yang harus ditangani dulu, mana yang ditangani kemudian, mana yang ditulis dulu, mana yang ditulis kemudian hubungan antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Itu harapan saya. Oke, ini saya tutup. Kemudian ini apa ya? Oh ya, satuan kelihatannya ya. Nah ini sama dengan tadi ya. Ini juga kurang satuan. Ini harusnya satuan ton ya, ton KCL per ton K. Gitu. Kalau gram dengan gram memang bisa di-cancel, tapi harapan saya adalah yang di-cancel bukan atas dan bawah. Yang di-cancel itu yang di sini dengan yang di sini. Jadi kalau sini misalnya 3 ayam kali 1 kilogram beras per 2 ayam, yang dicoret sini ayamnya, bukan ini dengan ini. Nanti logikanya nanti jadi nggak jalan kalau begini. Kemudian ini juga iya sama tadi. Ini kan angka dengan angka ya, dibagi ketemunya angka. Jadi ini dugaan saya adalah Anda menggabungkan massa dari kalium dan natrium dan juga massa dari KCl dan NaCl. Itu enggak bisa. Oke. Kalau yang bawah, mana ya? Oh, udah yang ini ya. Oke, sudah ini satu top. Kemudian ini komen aja kalau ini ya. Ini angkanya betul angkanya. Ini apa komen saya? Nomor 2, ini nomor 1. Nomor 2-nya belum ya, nomor 2-nya ya. Ada beberapa tadi yang nomor 2-nya nggak ada yang mungkin dikirim dalam 2 file atau bagaimana. Karena ada nama yang double juga tadi ketika saya cek jawabannya sama, terkirim 2 kali. Nah, ini kalau ini nomor 2 nggak ada ya. Nah, besok lagi mungkin dijadikan satu file saja ya kalau lebih dari 1 halaman. Supaya kita ngirimnya satu file, tapi nanti kalau ada penambahan nama file kan bisa saya delete salah satu. Tuh, jadi ini sudah sebetulnya kebetulan. Kemudian ini ya ini juga iya ya, angkanya betul angkanya. Nah, ini di atas sudah betul ya, ton K dan satuannya ton kalium dan ton KCl ya. Tapi ketika di sini jadi kalau seperti nanti ton yang di atas dan ton bawah bisa dicoret nanti ya. Padahal kan bukan itu tujuannya. Nah, jadi kalau yang faktor konversi ini, faktor konversi itu tidak pakai satuan faktor konversi. Ya. Kalau pakai kan udah angka seperti ini ya. Tapi kalau yang seperti ini Anda pakai satuan. Ya, berapa ton K setiap sekian ton KCl. Tetapi kalau ketika Anda sudah menggunakan faktor konversi yang bentuknya 0, seperti ini, itu nanti penggunanya harus pas ya. Nah, kapan digunakan harus jeli ya. Karena kalau salah menggunakan nanti seperti tadi hitungan matematika yang di awal tadi, itu kan karena satuannya tidak muncul sehingga enggak. Tapi ini jawabannya sih betul kalau ya, cuma yang logikanya saja nanti nggak logis gitu ya. Oke, itu saya tutup lagi. Ini dan juga komen juga ini juga betul sebenarnya.
Saya komen apa tadi ya? Oh iya, satuan juga ya. Banyak kan satuan. Ini asalnya dari sini ya. MrKCa dan AR dari kalium. Tapi satuannya nggak ada. Sehingga harusnya di cancel begini. Ya. Kalau ini kan satuannya ini ton apa sih? Ton kalium. Jadi kalau ini ton kalium ya nanti ini jawabannya ton kalium. Padahal yang ditanya massa KCa ya massa KCa sama dengan 2,48 ton kalium kan lucu ya ditanya. Berapa jumlah ayam? Jumlah ayam sama dengan 3 ekor kerbau. Seperti itu logikanya. Kalau yang ditanyakan berapa ekor ayam ya jawabannya nanti sekian ekor ayam. Tanya berapa massa kalium ya sekian gram kalium atau gram kalium. Berapa massa KCa ya jawabannya sekian ton KCa. Ini masih ton kalium. Ini karena kebetulan Anda tidak tuliskan kaliumnya sehingga sini tidak muncul. Jadi ini sebenarnya logikanya kurang pas. Gitu. Ini saya tutup lagi. Ini apa ini? Oke, ini ya, ini. Betul ini ya. Yang nomor 2. Nah, ini. Nah, betul seperti ini ya. Ini ton kalium disesuaikan dengan ton kalium. Nanti jawabannya ada sekian ton KCl. Nah, ini yang betul-betul betul. Nah, ini. Yang saya harapkan yang seperti ini. Nah, ini logikanya betul, kemudian sistematis juga kalau ini ada anti salah itu nanti kalau satuannya dituliskan dan Anda salah meletakkan pasti akan ketahuan si lembar survei Anda memberitahuan kepada Anda kalau Anda itu berada di jalan yang salah. Gitu. Oke, ini betul. Terakhir kayaknya ini mudah-mudahan. Kalau melihat filenya di sini komentar saya masih di nomor 2. Massa kalium sebenarnya massa KCa ada faktor konversi 3 gram. Ini apa tadi ya? Oh iya, ini mestinya dijabarkan dulu ya. Jadi ini apa? Dibuat ini turun gitu, ini naik gitu ya. Sehingga nanti bisa di cancel. Jadi ada yang terlewat di sini. Ujuk-ujuk gitu kalau bahasa Jawanya ya. Tiba-tiba muncul lah, tapi jalannya nggak ada. Nah, baik, ini saya kira ini latihan kita yang pertama ya, latihan dari Anda yang pertama untuk nilainya saya anggap betul semua karena ini baru latihan yang pertama. Jadi bagi Anda yang salah, yang tadi saya komentari maupun yang tidak saya komentari nanti itu saya anggap untuk pembelajaran kita dan nanti untuk nilainya saya karena baru tugas pertama saya beri bonus ya, itu saya anggap betul semua. Saya anggap betul semua sehingga nilainya penuh ya 100 nanti yang di input di nilai. Tetapi untuk real pekerjaannya ya yang salah ya besok lagi tolong jangan diulangi. Juga untuk teman-teman yang mungkin punya kesalahan yang serupa yang tidak saya tayangkan di sini juga mungkin besok jangan diulangi lagi. Ini untuk tugas analisis gravimetri ya. Nanti berikutnya mungkin ada tugas lagi yang mungkin tidak tugas analisis gravimetri mungkin tetapi prinsipnya sama ya, satuannya nanti harus dituliskan. Kalau nggak dituliskan nanti bisa salah. Itu untuk pekerjaan hari ini ya. Jadi Anda tidak perlu merevisi untuk dikirim ulang, nggak perlu. Tadinya mau saya sampling gitu untuk ngetes beberapa teman cuma saya pikir kok nggak usah saja. Cukup saya tayangkan di sini saja untuk koreksi dari saya. Baik, ini saya tutup. Kemudian beberapa tadi yang nomor 2-nya nggak ada. Nomor 2 tadi nggak ada, tadi 1.
Sudah saya tulis sih di sini nomornya. Ya. Baiklah, nggak usah saya tunjukkan saja, tapi oh ini misalnya Mbak Vira Widiawati, ini nomor satunya malah nggak ada, yang malah nomor 2 yang ada, ya mungkin nomor 2 gampang gitu ya. Pak. Nomor satunya nggak ada, mungkin nggak terkirim mungkin ya, tapi oke lah, nggak apa-apa ya, tidak terkirim. Saya udah ngirim file. Oh gitu. Tapi saya belum 2 ketemu. file itu, Pak. Oh ya, tapi Yang satunya namanya Vira Widiawati baru NIM. Oh, Vira. Oh ini. Oke, ya. Ya, baik. Besok untuk semuanya saya besok dijadikan satu file saja ya. Kalau ini kan ada 2 ini ya. Ini dugaan saya mungkin sudah ngirim, nggak yakin tapi ngirim lagi. Banyak yang 2 kali itu. Nah, besok mungkin jadikan satu file saja di PDF, terus jadikan satu file. Ya mungkin butuh Nero atau PDF yang bisa menggabungkan ya. Kalau enggak nanti digabungkan secara online ya. Anda cari di Google, kemudian gabungkan file PDF online, nanti ada file sana. Anda unggah filenya, gabungkan, di-download lagi, itu bisa. Jadi Anda tidak perlu. Bapak, soalnya kemarin pengumpulan filenya ada 2 tempat, jadi kita mikirnya satu nomor satu tempat begitu, Pak. 2 tempat. Oh gitu. Oh iya. Iya. Oke lah. Iya, Pak, dan itu wajib diisi semua. Oh ya, berarti saya salah berarti. Sudah ada unggah filenya, ada file lagi toh. Oh iya. Oke lah. Saya malah nggak perhatian. Karena saya buatnya di HP, jadi layarnya kecil. Nggak jeli. Habisnya saya pakai laptop ya. Baik, untuk hari ini saya tambah materi ya. Materi untuk analisis gravimetri, tapi mungkin tidak untuk tugas ya. Tugasnya saya anggap satu itu. Nah, mungkin nanti untuk UTS, UAS nanti ada satu soal dari gravimetri. Ya. Jadi itu dikuasai lagi. Untuk tugasnya nanti bukan lagi gravimetri, tapi mungkin materi yang lain. Tapi yang jelas untuk UAS saya menyediakan satu soal untuk analisis gravimetri. Jadi tolong diperhatikan. Walaupun UAS-nya nanti juga mungkin online, ya. Tidak. Karena online juga nanti saya harap Anda boleh contek-contekan ya, tapi harus betul semua. Kalau contek-contekan salah ya jangan. Oke, saya nanti pakai ore-orean saya di sini. Atau mungkin saya punya soal, saya pindah ke sini. Ini saya ada soal. Ini saya copy aja, bentar. Saya copy, biar nanti saya copy di sini ya. Ini saya slideshow. Ini sudah share screen ya. Nah, tinggal slideshow ya. Anda sudah melihat. Mana? Belum. Nah, slideshow. Biar tampilannya ini saya duplikat saja. Nah, baik, sudah kelihatan ya soal di atas. Ini mana ya biar nggak muncul. Saya baca soalnya ya, sampel feldspar itu semacam batuan ya, jenis batuan lah. Sampel feldspar mengandung Na2O,
dan K2O dan zat inert ya, dan zat yang lain. Jadi tidak hanya Na2O dan K2O, tapi juga zat senyawa yang lain. Dan zat inert itu aja lah. Zat inert yang tidak bereaksi ketika diolah. Seberat 0,415 gram. Diolah sehingga didapatkan campuran KCl dan NaCl sebanyak 0,0715 gram. Pada pemeriksaan kalium lanjut didapatkan kalium heksakloroplatinat sebanyak 0,1548 gram. Heksakloroplatinat itu rumus molekulnya K2PTCl6. Nah, pertanyaannya hitung kadar NaO, Na2O, dan K2O. Ya. Jadi kemarin soalnya sampelnya KCl dan K2O, ini tadi juga NaCl dan Na2O. Sebenarnya saya juga punya yang saya buat soal yang MgCl dan BaCl, M dan CaCl, cuma nanti harus buka nomor massa Mg dan Ca. Kalau ini kan kita udah tahu ya. Nanti beberapa saya. Nah di sini saya tulis dulu ya. Kalau kita mangsakan kan harus pakai data ya. Ini kebetulan datanya tidak terus di sini ya. Saya nggak sempat melanjutkan kemarin. Saya ambil data, tuliskan aja datanya. Ini barnya muncul nggak, cuma ada mestinya muncul ya kalau set screen kan semuanya muncul. Ini saya ambil saja. Nah, kok muncul ini? Ya. Giliran yang di sini nggak muncul. Mana ya, saya mau ambil pensil kok nggak bisa. Kan harusnya nggak muncul ini ya. Kalau di sana, oh karena kurang naik ya. Mana tadi? Coba di saya naikkan. Saya tutup, coba. Ini saya naikkan, gini mungkin. Ini saya. Nah ini kan bisa ambil pensil ya, mana tadi? Oke ya, jadi ini diketahui dulu ya, kita ambil data dulu. Jadi di sini ada K dan Na ya. Di sini saya mungkin pakai ini AR-nya. Untuk ini nanti MR-nya MR satu lagi ya. MR AR-nya RK itu sama dengan 39. Mana? 39. Untuk NA ini 23. Betul ya, 23 ya. Kemudian ini MRK CL itu
tadi 74,5 ya. 4,5. Kemudian MR-nya NaCl itu berapa ya? 58 ya. 58,5. Kemudian K2O 94. mRNA2O itu 62. Kemudian ini ada lagi di sini untuk MRK2 PT CL6 yang sama dengan 486. 485, sekian, saya bulatkan jadi 486. Ini diketahuinya. Nah, kemudian kita coba untuk analisis soalnya ya. Kemudian kita akan memahami bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Jadi nanti kalau ada soal, usahakan pertama paham dulu ya, pahamnya dimaksud. Kemudian setelah Anda paham apa yang data yang ada dan juga data apa yang ditanyakan, nah, nanti baru Anda buat apa namanya ya, diagram alir untuk proses penyelesaian atau mungkin algoritma ya, algoritma penyelesaian. Nah, itu nanti kalau sudah algoritma penyelesaian Anda buat, baru nanti Anda eksekusi untuk mengerjakan soal atau menuliskan langkah demi langkah jawabannya. Jadi itu tahapannya ya. Nanti kalau Anda sudah terbiasa dengan menggunakan kerangka kerja seperti ini, harapan saya soal apapun, terutama soal kimia, itu nanti dapat Anda selesaikan dengan baik. Ya, logis, sistematis, kemudian didapatkan jawaban yang betul. Nanti untuk di tempat kehidupan sehari-hari pun juga Anda bisa menggunakan kerangka kerja seperti itu. Ini data yang diketahui, kemudian saya, karena ini tidak cukup, saya akan pindah ke slide yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan saya akan membuat ilustrasi soal tadi ya. Jadi tadi ada ini sampel ya, sampel feldspar gitu ya. Itu dia mengandung K2O ya. Dia mengandung K2O dan dia juga mengandung Na2O. Na2O dan juga senyawa yang lain ini BLL. Senyawa lain-lain. Jadi dia tidak, selain mengandung K2O dan Na2O, dia juga mengandung senyawa yang lain. Tapi senyawa yang lain ini kita asumsikan senyawa yang inert, ya, senyawa yang tidak bereaksi ketika nanti ini diolah. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari ini sangat jarang. Senyawa alam itu jenis senyawanya di alam itu kita tidak tahu ya, sangat banyak. Sehingga kalau kita mau menganalisis biasanya ada pengganggunya. Interferen ya, interferen itu pengganggu, pengganggu bukan jin ya, tapi senyawa yang lain yang dapat mengganggu, yang punya kemiripan sifat nanti akan bereaksi. Ya, misalnya punya KSP yang sama, nanti kalau diendapkan dengan bor yang sama biasanya akan ikut terendapkan, namanya pengganggu, bukan jin ya, bukan penunggu ya. Ini kemudian ini kita olah ya. Ini beratnya berapa? Ini beratnya tadi di berat sampelnya adalah 0,415 gram. 0,415 gram beratnya tadi, berat sampel ya. Nah, ini diolah ya. Olahnya bagaimana? Nah, soal ini tidak diceritakan olahnya bagaimana. Nanti kalau diceritakan terlalu panjang ya. Sampel dikeringkan dulu, misalnya dilarutkan dalam
Aqueous ditambah asam ini, tambah ini, kemudian dipanaskan, diaduk, kemudian ditambah reaksi, diendapkan, dikeringkan sampai berat yang konstan dan sebagainya. Tahapannya seperti itu ya. Ini tidak diceritakan di sini karena kita nanti akan fokus pada analisis kuantitatifnya ya. Kalau prosesnya kan pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita berikan ya. Nah, ini diolah sehingga didapatkan KCl. Ini diolah nanti didapatkan KCl dan NaCl. Beratnya berapa? Di sini 0,0715 gram. Dan ini hanya terdiri dari 2 senyawa ini, ya, tidak ada senyawa yang lain. Kalau yang sampel tadi kan ada senyawa yang lain, pengotornya. Kalau yang ini sudah diolah, ya, jadinya KCl dan NaCl endapan. Garam ini ya, jadi kalau Anda punya garam dapur itu NaCl itu. Dan juga di dalam garam dapur itu sebenarnya karena dari laut ya, itu ya tidak hanya NaCl sebenarnya ya, tapi juga ada garam-garam yang lain, ada yodiumnya itu NaI, kemudian juga mungkin ada juga kaliumnya juga, dan juga yang lain. Tapi secara keseluruhan yang paling banyak itu NaCl. Kita bilang garam dapur itu NaCl. Tapi senyawa yang juga ada. Kalau kita mau dapatkan murni ya bisa juga diisolasi gitu ya, atau diekstraksi. Nah, kembali ke sini, ini beratnya KCl dan NaCl itu 0,715 gram. Campuran itu ya. Nah, kalau campuran nanti tidak bisa dihitung molnya. Mol campurannya itu bukan kemudian ini MR-nya digabungkan terus dibagi, bukan. Nggak bisa, tadi saya sudah sampaikan bahwa 1 anak ditambah 2 ayam itu tidak bisa menjadi 3 anak ayam ya. Ini tolong diingat-ingat ya. Dan besok kalau ada pertemuan itu Anda ingat 1 anak ditambah 2 ayam itu tidak menjadi 3 anak ayam. Untuk 3 anak ayam beda nanti ya. Kemudian KCl dan NaCl ini diolah ya. Diolah lagi menjadi 1 endapan ya. Endapannya bernama kalium heksakloroplatinat tadi ya. Ini adalah K2PTCl6. Ini masanya 0,1548 gram. Masanya 0,1548 gram. Nah, ini yang diketahui. Kemudian pertanyaannya adalah yang di atas tadi ya, pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Ini ditanyakan K2O itu berapa persen kadarnya. Kemudian Na2O juga ini berapa persen kadarnya. Pertanyaannya. Nah, alur prosesnya seperti ini ya. Jadi sudah dari atas, tadi ada kotorannya dibuang. Tinggal senyawa murni, tapi masih campuran. Cl dan NaCl. Kemudian KCl NaCl diolah lagi jadi endapan murni. Satu macam, satu jenis, yaitu K2PTCl6, kalium heksakloroplatinat. Itu namanya tadi ya. Kemudian nggak salah. Nah, masih ingat pertemuan pertama tentang gravimetri kita bahwa dalam analisis gravimetri itu ada syaratnya. Ya. Syaratnya apa? Yang pertama, analisnya reaksinya berlangsung sempurna. Ya. Sempurna itu berarti 100% terendapkan. Kalau dalam kasus ini. Yang kedua, endapannya itu didapatkan dalam bentuk yang murni. Seperti ini yang nomor dalam kasus ini kan yang KCl dan NaCl itu masih campuran.
Kemudian ini masih campuran ya di sini. Saya ambil pensil yang hijau. Nah, ini sampel, ini ada ini yang sampel, kemudian yang ini yang tengah itu ya, yang ini. Anda nggak lihat mouse-nya ya. Tahu-tahu ada coretan muncul. Yang tengah ini ya. Ini campuran masih. Nah, endapan campuran. Nah, yang di bawah ini K2 PPC6 ini endapan murni. Nah, murni. Maaf. Murni. Dan satu senyawa ya, satu senyawa. Satu senyawa. Ini campuran, ini 2 senyawa ya. Yang atas, yang sedang, yang tengah 2 senyawa. Iya, saya lupa kalau saya itu pakai pentet ya. Sehingga mouse-nya nggak kelihatan. Nah, dengan demikian Anda untuk menyelesaikannya itu di logika ya dari bawah. Dari bawah itu dari mana? Dari sini, dari yang paling bawah itu kalium heksakloroplatinat. Nanti saya pakai spidol warna biru. Itu yang mana ya? Oh, ini mudah-mudahan biru. Dari sini, dari senyawa yang paling bawah, itu nanti Anda hitung berapa K. Nah, berapa kaliumnya. Jadi di bawah itu nanti Anda hitung berapa kaliumnya. Nah, setelah hitung kalium, ya, nanti Anda bisa menghitung KCl. Nah, Anda bisa menghitung KCl. Setelah bisa menghitung KCl, Anda nanti bisa menghitung NaCl. Nah, maaf, kok muncul. Jadi setelah menghitung NaCl, nanti Anda bisa menghitung Na. Setelah bisa menghitung Na, Anda bisa menghitung Na2O. Nah, jadi di sini. Ya, itu. Untuk K2O dari mana? Nah, kita setelah tahu Na2O, maaf, saya sebentar. Kita lanjutkan. Mana pentetnya ya? Nanti setelah itu dari K ini, K Anda baru bisa menghitung K2O. Nah, jadi dihitung. Ya, jadi ini alur prosesnya ya, alur prosesnya. Nah, sekarang dari situ kalau ini ilustrasi apanya ya, ilustrasi gambarnya. Tapi kalau Anda mau membuat step-stepnya, kita seperti ini. Ya, yang pertama hitung harga K, hitung massa K ya dari
Ya, tentu dari massa K2PtCl6. Ya. Nanti menggunakan faktor konversi ya, massa K dengan ARK dengan AR, MR-nya K2PtCl6. Setelah ketemu massa K, balik mana? Oh, salah. Yang kedua, ini dari setelah hitung ketemu K, kemudian hitung massa KCl. Ya, massa KCl. Dari mana? Dari massa K. Massa K yang nomor satu tadi di atas ya. Kemudian setelah hitung massa KCl yang nomor 3, hitung massa NaCl. Dari mana? Ya dari massa KCl itu di atas tadi ya, dari nomor 2 tadi. Dengan diketahui dengan massa endapannya, dengan massa endapan campurannya tadi, yang itu yang 0,0715 tadi. Dengan massa campuran. Kemudian yang keempat, setelah menghitung massa NaCl, hitung massa Na. Ya, hitung massa Na. Dari mana? Dari nomor 3 tadi ya, nomor 3. Jadi urutan terus ya. Kemudian setelah dari hitung massa Na, nomor 5, hitung massa Na2O. Na2O dari hasil nomor 4. Nah, gitu. Nah, ini Na2O nanti baru hitung baru nanti di sini 6 hitung persentase Na2O. Persentase Na2O ini dari nomor 5. Itu nanti kita ketemu persentase, ini kan ketemu persen Na2O. Kemudian K2O dari mana? Untuk yang K2O kita kembali ke nomor 1 ya. Jadi di sini langkah nomor 7 hitung massa K2O dari hitungan K nomor 1 ya, nomor 1. Baru yang ke-8 hitung persentase K2O dari nomor 7. Nah, ini nanti ketemu persen K2O. Jadi ada 8 langkah nanti kira-kira. 8 proses ketika Anda menghitung. Ini urut-urutannya kalau mau dibuat algoritma. Kalau yang atas tadi ilustrasi untuk memberikan pemahaman, ya, karena kita belajar itu memang harus karena kimia ya, kimia itu kan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang tidak kelihatan, yang nggak terlihat, maka kita harus berusaha untuk memvisualkan dengan ilustrasi atau dengan yang lain supaya kita mudah memahami. Kemudian karena nanti akan ada hitung-hitungan terkait dengan urut-urutan ya, maka Anda buat sistematika seperti ini, algoritma seperti ini. Ini nanti kalau dibuat diagram alir ya bisa juga ya. Bagi Anda yang hobi buat diagram alir nanti bisa dibuat. Tapi ini step-step kalau seperti praktikum ya, step 1, step 2, step 3. Karena ini di layar tentap ya saya nulisnya agak ringkas ya. Nanti kalau Anda mau menyalin di catatan ya ditulis dengan lengkap ya. Ditulis dengan lengkap supaya ketika Anda nanti malam membaca ulang pelajaran ini Anda bisa paham. Ya. Saya berharap Anda setelah kuliah ini Anda paling nggak membaca lagi catatan Anda 1 kali, paling tidak.
Tapi ada juga mahasiswa yang nggak baca sampai kuliah berikutnya. Baca-baca nanti baru mau UAS gitu. Ada ya. Ini mudah-mudahan bukan kalian. Nah, setelah ini Anda baru bisa menghitung ya. Hitung satu-satu. Satu nanti saya sebenarnya kalau tapon ini tidak saya praktekkan, saya yakin Anda sudah bisa menghitung ya. Tapi karena ini perkuliahan, ya coba saya selesaikan sampai akhir. Jadi saya hanya menampilkan satu soal ini, karena kalau dua kayaknya waktunya nggak cukup. Saya ganti papan tulis ya. Oke, nomor 1. Pernahkah adik-adik itu, mahasiswa itu kalau saya tanya, nanti soalnya di ujian akhir itu ABCD atau enggak? Bisa bilang, nggak usah Pak, nggak usah beranak itu. Pertanyaan satu saja gitu. Ya sebenarnya satu maupun banyak itu sebenarnya tidak masalah gitu. Karena ketika pertanyaan satu pun pertanyaannya hanya yang di ini bawah. Ini kan pertanyaannya, misalnya saya tanya hanya nomor 6 dan nomor 8 kan pertanyaan aslinya itu yang berapa persen Na2O dalam sampel dan berapa persen K2 dalam sampel. Tapi kan Anda tetap menghitung 8 langkah ini. Nggak mungkin Anda lewati nanti. Kalau Anda lewati nanti ada yang salah ya. Kecuali Anda sudah mahir gitu, nanti nggak apa, dilewati. Tapi harus betul. Dilewati nggak salah ya sama saja ya. Oke, saya ganti ke papan tulis yang baru. Nah, yang pertama saya akan menghitung masakan. Masih saya pakai tab yang merah lagi ya biar satu menghitung masakan. Hitung, benar kok. Hitung masakan. Masakan dari mana hitungnya? Ini masakalium ya. Itu adalah sama dengan masa endapan K2 PtCl6 dikalikan di sini kan MR-nya MR K2 PtCl6, yang atas adalah 2 kalinya massa atom reaktif dari K. Ini stepnya ya. Sekarang kita hitung, di bawahnya kita substitusikan ya. Massa K2 PtCl6 tadi adalah 0,1548 gram. Gram apa? Gram K2 PtCl6. Kalikan dengan 2 kali AR-nya K adalah 39 ya. 39 kali ya, ini bukan koma ya. Gram kalium. Setiap sekian gram kalium itu nanti sama dengan 486 gram K2 PtCl6. Nih ya. Sehingga bisa di-cancel. Saya cancelnya pakai warna ungu. Yang di mana? Ya dikasih yang ini. Nah, ini. Satuan dan senyawanya ya. Gram K2PtCl6 di-cancel dengan ini. Nah, jadi nanti tinggal sekian gram kalium. Ini saya pakai merah lagi. Saya belum hitung ya. Mana kata saya ya. Coba saya hitung ya. 0,1548 kali 2 kali 3 dibagi 486. Nah, itu dibagi begini. Oke, saya... itu, Pak. Berapa? Dikali 39 kan, Pak? Oh iya, saya salah.
kali 3, kali 39, ya betul-betul. 0,1548 kali 2 kali 39 kok kali 3. Kali 39 dibagi 486 ya. 0,1548 kali 2 kali 39 per 486. Bismillah. 2,48 ini saya pakai koma aja ya. 0,0 0,025 gram kalium. Nah, itu nomor 1. Nah, kalau nomor 1 langsung loncat nomor 7 dan 8 juga bisa. Ya. Tapi nanti lah. Nah, nanti ini kita simpan dulu. Yang harga K ini kita gunakan untuk hitung KCL dulu aja ya. Nomor 2, massa, kita hitung massa. Aduh. Jadi mati. Bentar, ini pentetnya kadang kalau kesenggol itu ini displaynya biar agak gede, saya duplicate. Nah, sudah hati-hati. Kita hitung massa. Kok nggak muncul tuh? Massa KCl ya. Oh ya, KCl. KCl. Jadi di sini massa massa KCl sama dengan massa K ya. Kan diketahui massa K nomor 1 tadi. Massa K kali AR-nya K, yang bawah, yang atas MR-nya KCl. Sehingga di sini saya substitusikan massa K-nya adalah 0,025 gram kalium kalikan AR-nya K itu 39 ya. 39 gram K, MR-nya KCl 7,5, ini 74,5 gram KCl. Untuk cancelnya saya pakai warna ungu. Yang gram K di bawah dikiaskan dengan gram K di atas. Saya kembali pakai pensil merah. Ini saya juga belum hitung. Kemudian ini ya 0,25. Nanti kalau angkanya beda dikit karena pembulatan tidak apa ya. Nah, ini kali 74,5 dibagi 39. 0,048. 0,048 gram KCl. Nah, kalau beda sedikit angkanya karena pembulatan, tidak apa. Karena kita tunjukkan prosesnya. Nomor 2, sudah ketemu KCl. Kalau sudah ketemu KCl, kita berikutnya adalah menghitung massa NaCl. Dari mana? Dari massa endapan campuran dikurangi dengan massa KCl. Ya, saya pindah ke papan tulis yang baru. Nomor 3. Massa NaCl sama dengan gini aja ya, karena mengirit massa NaCl kita hitung. Ini adalah massa endapan campuran tadi ya, endapan dikurangi massa apa ya, KCl.
Saya substitusikan, masa endapannya adalah 0,0715. 0,0715 gram dikurangi masa KCl tadi berapa? 0,048. 0,048 gram. Ini sama dengan ini dikurangi 0,048, 0,048. Kok salah? 0,0715 dikurangi 0,048. 0,024 saya bulatkan ya. 0,024 gram. Ini NaCl. Nah, setelah NaCl ketemu, kita nomor 4 menghitung masa Na ya. Masih ingat ya tadi saya. Nah, 4 hitung masa Na dari hasil nomor 3. Nah, sekarang nomor 4 ini masa Na. Dari mana masa Na? Dari nomor 3 tadi, masa NaCl, ya. Masa NaCl kali faktor konversinya. Ini karena di bawah atas NaCl, maka yang bawah harus NaCl ya. Ini MR. NaCl. Supaya bisa di-cancel. Karena bawah NaCl, yang atas adalah AR dari Na. Apa? Karena terlalu keras apa ya? Na. Saya substitusikan masa NaCl dari hitungan nomor 3 itu adalah 0,0248 gram. Gram apa? Gram NaCl. Ya, saya kalikan. mRNaCl 58,5 ya. 58,5 gram. Gram apa? Gram NaCl. Kemudian yang atasnya adalah air Na. Na itu 23 ya. 23 gram. 23 gram apa? Gram Na. Cancelnya pakai warna ungu. Yang bawah gram Na dicoret, yang atas juga gram Na dicoret. Satuan dan senyawanya dicoret. Nanti hitungannya tinggal gram Na. Pakai pensil merah lagi. Saya hitung. Sebentar. 0,024. Saya kalikan 23 dibagi 58,5. Hasilnya adalah 0,009. 0,009. Saya cek ulang ya. 0,024 kali 23 dibagi 58,5. Ya, 0,009 gram Na. Gram Na. Nah, kalau sudah gram Na ketemu, kita ke nomor 5 yaitu menghitung masa NaO. Saya pindah ke papan tulis yang baru ya. Oh, kok naik? 5. Itu adalah masa NaO yang kita hitung ya. Masa NaO yaitu sama dengan masa Na. Bapak
Maaf, itu masa NaO atau Na2O ya? Gimana? Itu masa NaO atau Na2O? Oh, Na2O ya, betul. Na2O, makasih ya. Tolong diingatkan kalau ada salah tulis atau salah ucapan ya. Salah tulis penting karena nanti akan disimak ulang oleh kalian ya. Na2O ini masa Na terus dikalikan dengan karena di atas Na di sini nanti di bawah adalah ARNA. Yang atas itu adalah MR Na2O. Na2O, betul. Kemudian saya substitusikan masa Na tadi 0,09 ya. 0,009 gram Na. Kalikan setiap 23 gram Na akan menghasilkan Na2O sebanyak 62 gram Na2O. Kemudian itu bisa di-cancel dengan warna ungu lagi. Ini bisa cancel yang bawah dengan yang atas. Jadinya 62 gram Na2O. Saya kalikan dulu. 0,09 itu kali 62 dibagi 23. 0,025 sama dengan 0,025 gram. Nih. Nah, kemudian sudah ketemu Na2O, kita hitung persentasenya ya. 6. Maaf menginterupsi. Ya. Itu yang ARNA itu dikali 2 atau enggak ya, Pak? Oh iya ya. Kali 2. Gimana, Pak? Ya, betul. Terima kasih. Ini kali 2 ya. 2 kali 23 gram Na ya. Nah, berarti ini saya tulis dulu. Berarti saya bagi 2 lagi ya. Bagi 2. 0,013. 0,013. Kita bulatkan ya. 0,0127 di 0,13 gram Na. Ya, betul. Terima kasih koreksinya. Satu. Berapa tadi? 0,13 kok belum muncul 3-nya. 0,013 gram Na. Oke. Sekarang persentase ya, persentase Na. Persentase Na. Ini massa Na per massa sampel kali 100% sama dengan kita substitusikan massa Na 0,013 gram per massa sampelnya 0,415 gram kali 100%. Satuannya di cancel. Jadinya berapa? 0,013 dibagi 0,415 itu ya kali 100%. 3,13%.
3,13%. Nah, ini sudah ketemu. Nah, nomor 6. Jadi persentase Na2O, Na2O ya. Iya, ini Na2O. Bukan persen Na, persentase Na2O. Ini persen Na2O adalah sekian persen. Sekarang nomor 7. Nomor 7 tadi dari harga K ya, harga nomor 1. Nah, kita akan menghitung K2O dari ini 61 ini. Nomor 1 itu 0,025 ya. Ingat 0,025. Nah, nomor 7 massa K2O sama dengan massa K kali di sini K-nya 2. 2 kali AR-nya K. 2 kali R-nya K, terus yang atas MR K2O. Nih, sama dengan kita substitusikan tadi masakannya 0,025 ya. 0,025 gram K kali 2 kali ARK itu 3,9 gram K, yang atas MRK2O 94. Jadi sekian gram K setiap 94 gram K2O. Ini nanti satuannya di-cancel dengan warna ungu yang gram K dengan gram K di atas. Kita ambil merah lagi. Saya hitung dengan kalkulator 0,025 kali 94 dibaginya kurung buka 2 kali 39 kurung tutup 0,030 gram K2O. Yang terakhir persen K2O sama dengan ini massa K2O per massa sampel, massa sampel. Nah, kenapa? Sampel ini massa ya, kali 100%. Nah, sama dengan kita substitusikan massa K2O-nya 0,030 gram. Massa sampelnya 0,415 gram kali 100%. Sama dengan ini dibagi 0,415 sama dengan dikalikan 100. 7,25%. 7,25%. Nah, ini ketemu hasilnya. Nah, jadi begitu untuk langkah-langkahnya ya. Nanti, udah selesai harusnya ya. Bukan 40 ya. Kalau Anda ada kuliah lagi ya. Ya, ini sudah selesai untuk materinya. Jadi langkah seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat ya. Ini ada yang kanselnya belum ya. Kanselnya ada gram atas dengan gram.
Tadi yang di atas kayaknya ada yang kurang tulisannya ini. Ini nih ada yang kurang. Ini 2 kali, nah di sini 2 kali AR-nya NA. Nah, yang bawah juga 2 kali AR-nya NA. Ya. Nah, dengan demikian maka sudah selesai kuliah kita. Ada pertanyaan nanti silahkan di chat atau boleh wapri juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.